Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu Yudia Parwati selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia komputer, karena pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang rancangan aplikasi yang berjudul Healthcare. Baik, sebelumnya sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Pertama dari saya, perkenalkan, nama saya Kumang Pramayasa. Nama saya Adi Hanandoyo. Saya Nibutelis Ceheni. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang diawali oleh Adi Hanandoyo. Baik, di sini saya akan membahas permasalahan yang telah kami temui pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu antrian yang lama pada rumah sakit. Yang kedua adalah kesulitan dalam menghubungi dokter karena dokter-dokter tersebut tidak hanya praktek di satu rumah sakit saja. Seorang dokter dapat bekerja di lebih dari satu rumah sakit. Hal ini membuat kita kesulitan mencari dokter yang kita inginkan. Kapan dan di mana dokter tersebut sedang praktek, kita kesulitan untuk mengetahuinya. Yang ketiga ada harus berkerumunan. Yang keempat ada susah menemukan spesialis terdekat. Yang kelima ada informasi kesehatan terpercaya yang sulit. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan sistem layanan kesehatan online. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengatasi itu dilakukan penelitian aplikasi healthcare. Dengan harapan aplikasi ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi mengenai letak rumah sakit terdekat beserta ketersediaan dokter, informasi tentang kesehatan, dan konsultasi dokter. Adapun tujuan dari aplikasi healthcare kita ini, yang pertama, aplikasi dapat menampilkan letak dan jarak rumah sakit yang dipilih oleh pengguna. Yang kedua, aplikasi dapat memberikan informasi umum mengenai rumah sakit tertentu, ketersediaan dokter umum dan spesialis sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga, aplikasi dapat memberikan informasi kesehatan terpercaya sesuai keinginan pengguna. Yang keempat, aplikasi dapat membantu pengguna dalam melakukan konsultasi dengan dokter. Yang kelima, aplikasi dapat mengefektifkan waktu pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini untuk selanjutnya yaitu adalah metode yang kami gunakan untuk pengembangan aplikasi, yaitu dengan User Centered Design atau UCD. Nah, di sini UCD itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu adalah analisis, di mana kita akan mengetahui atau menganalisis kondisi apa yang pengguna butuhkan untuk menggunakan sistem. Kemudian di sini ada conception, di mana di sini adalah untuk mentransfer pemahaman orang atau pengguna dan kebutuhan mereka mengenai pengalaman pengguna ke desain antarmuka pengguna atau situs web. Kemudian yang ketiga di sini ada desain, yaitu untuk membangun desain sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis atau dikembangkan. Kemudian yang terakhir ada evaluation dan optimization, itu adalah untuk mengevaluasi keberhasilan sistem dan pengalaman penggunanya. Kemudian di sini lanjut untuk analisis user-centered design yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu ada memahami konteks pengguna. Nah, dalam memahami konteks pengguna ini, di mana kita memahami siapa pengguna dari sistem yang telah kita kembangkan dan lingkungan pengguna yang ada. Termasuk juga mengidentifikasi stakeholder atau siapa saja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengembangan sistem atau aplikasi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama, pemilik healthcare sebagai admin pada sistem yang menjadi pembuat kebijakan dan pengawas
pengerjaan proyek dan pembuatan sistem sampai pengoperasian sistem. Kemudian yang kedua ada application designer dan programmer sebagai analisis kebutuhan sistem, merancang sistem, dan membangun sistem. Kemudian yang terakhir di sini ada pengguna, yaitu user dari aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu adalah kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua di sini ada kebutuhan pengguna, di mana kami telah menyebar kuesioner kepada pengguna, yaitu yang kami dapat ada 25 responden. Kemudian dapat disimpulkan dari 25 responden itu ada berbagai kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama yaitu adalah adanya halaman beranda atau home yang sederhana dengan adanya informasi-informasi penting yang pengguna perlukan. Kemudian yang kedua, itu ada tombol navigasi yang konsisten sehingga tidak menyulitkan pengguna. Kemudian yang ketiga, perlunya fitur tanya dokter pada aplikasi healthcare, di mana nantinya fitur ini bisa menghubungkan pengguna dengan dokter untuk membahas hal-hal seputar kesehatan. Kemudian yang ketiga di sini ada perlunya fitur keberadaan rumah sakit terdekat, di mana nanti pengguna bisa dengan mudah atau dengan cepat menemukan rumah sakit terdekat yang ada di sekitarnya. Yang terakhir di sini perlunya fitur berita kesehatan terkini, di mana nanti fitur ini pengguna bisa memanfaatkan informasi secara cepat dan update untuk masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga di sini ada solusi perancangan. Nah, di solusi perancangan ini adalah tahap ketiga, yaitu untuk membangun sistem analisis user interface design untuk menghasilkan solusi perancangan. Nah, solusi perancangan ini akan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang sudah tadi diberikan melalui jawaban kuesioner. Nah, kemudian yang terakhir di sini evaluasi sistem terhadap kebutuhan. Nah, untuk evaluasi sistemnya ini pertama kita sudah melalui tahap penyebaran kuesioner kepada pengguna. Kemudian setelah penyebaran tersebut kita tentunya dapat solusi yang pengguna perlukan atau pengguna butuhkan untuk pengembangan aplikasi. Yang ketiga, kemudian kita akan membangun antarmuka sesuai dengan jawaban dari pengguna tadi melalui kuesioner. Kemudian nanti kita akan melalui tahap usability testing. Setelah dari tahap usability testing, kita akan masuk ke testing pada sistem yang telah valid atau yang sudah hampir sempurna. Kemudian kita akan melakukan lagi testing kepada pengguna, dan yang terakhir kita akan mengimplementasikan sistem tersebut kepada pengguna secara terbuka. Dan lanjut di sini untuk analisis desain, yang pertama di sini adalah target pengguna produk. Kami menargetkan pengguna produk dari healthcare ini adalah seluruh kalangan masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan. Kemudian untuk batasan produk di sini, batasan produk dari sistem aplikasi healthcare ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem aplikasi healthcare merupakan jenis aplikasi mobile yang hanya dapat digunakan oleh sistem operasi Android atau iOS. Kemudian yang kedua, sistem aplikasi healthcare sangat bergantung pada adanya dukungan jaringan internet yang lancar untuk bisa berjalan dan bekerja dengan baik dalam memberikan informasi seputar kesehatan. Yang ketiga, sistem healthcare bergantung pada sistem layanan API Google Maps untuk bisa menampilkan petunjuk arah agar pengguna bisa sampai ke lokasi rumah sakit yang akan ditujunya. Nah, kemudian di sini untuk spesifikasi dari aplikasi healthcare ini kita memberikan ada selebihnya pembangunan fitur. Di sini yang pertama itu adalah adanya dokter, di mana fitur ini nanti pengguna bisa saling berkomunikasi atau berkonsultasi langsung dengan dokter yang sudah ahli pada bidangnya. Kemudian yang kedua di sini ada fitur diagnosis. Nah, di sini nanti pengguna bisa melakukan pengecekan kesehatan untuk setiap harinya dan akan terus diupdate.
Kemudian yang ketiga ada fitur rumah sakit. Nah, pada fitur rumah sakit ini nanti pengguna bisa menemukan rumah sakit terdekat yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, di sini ada layanan, yaitu pengguna bisa mengetahui di mana saja ada layanan untuk pengecekan laboratorium, vaksinisasi, dan juga ambulans. Dan yang terakhir ada fitur berita terkini, di mana nanti fitur ini akan memberikan informasi terupdate seputar kesehatan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian untuk platform yang digunakan yaitu aplikasi healthcare ini nantinya akan menggunakan platform mobile phone, di mana kami telah mendapatkan jawaban ini dari penyebaran kuesioner dengan 25 responden. Kami juga memperkirakan karena kebanyakan dari masyarakat sekarang banyak menggunakan mobile phone sebagai keseharian mereka dibandingkan dengan menggunakan web ataupun desktop untuk mencari informasi. Nah, kemudian di sini untuk navigasinya, pada sistem aplikasi healthcare ini terdapat adanya 4 tombol untuk navigasi. Yang pertama itu adalah beranda, kemudian yang kedua ada aktivitas, yang ketiga pesan, dan yang terakhir ada profil. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk atau rancangan produk yang telah kami desain. Jadi, sesuai dengan permasalahan dan juga kebutuhan dari calon pengguna yang telah kami sebarkan kuesionernya. Jadi, di mana calon pengguna ini menginginkan bahwa tampilan aplikasi dari healthcare ini simple dan juga mudah digunakan. Maka dari itu, kami mendesain tampilan aplikasi ini dengan jenis desain yaitu adalah flat design. Dengan pemilihan warna dari aplikasi yakni dominan biru, di mana untuk membuat atau menciptakan kesan tenang atau calm kepada pengguna yang menggunakannya. Dengan ukuran font juga yang disesuaikan. Jadi di sini kami menggunakan jenis font Roboto dan juga Poppins sebagai font utama yang kami gunakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu halaman desain yang sudah kami rancang. Oke, yang pertama di sini pada sebelah kiri terdapat rancangan desain aplikasi halaman untuk login akun user. Di mana pada login akun user di sini terdapat informasi, yakni yang paling pertama itu ada informasi yang untuk memudahkan user dalam menginputkan apa yang harus diinputkan oleh user, yakni terdapat form inputan, yakni form inputan nomor telepon user. Di mana di sini kami menggunakan form inputan nomor telepon agar memudahkan user untuk dapat masuk ke dalam aplikasi, karena biasanya user atau pengguna sering mengalami hal atau kelupaan jika mereka harus login menggunakan email atau password. Nah, selanjutnya di sini di sebelah kanannya ada desain halaman daftar akun atau sign up. Di mana untuk daftar akun di sini user hanya memerlukan data dasar saja, yakni data nama lengkap dan juga nomor telepon dari user. Oke, selanjutnya yang paling di sebelah kanan ini ada desain halaman untuk verifikasi akun user, di mana setelah nantinya ketika user sudah memasukkan, baik itu ketika user ingin masuk dalam aplikasi atau setelah mendaftarkan nomor teleponnya, maka kami dari tim healthcare akan mengirimkan kode verifikasi kepada
pengguna agar nantinya pengguna ini merupakan pengguna yang benar-benar terotorisasi. Sehingga nantinya keamanan dari sistem dapat lebih terjaga. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini terdapat halaman beranda, yakni di mana ketika user sudah berhasil login atau mendaftarkan akun, user akan dialihkan ke halaman beranda ini. Di mana pada halaman beranda ini, sesuai dengan kuesioner atau ya, hal yang sudah kita lakukan kepada seorang pengguna, yakni di mana pengguna menginginkan bahwa di halaman beranda terdapat informasi-informasi yang penting dan juga mudah untuk dipahami. Jadi di sini kami menampilkan informasi-informasi utama atau informasi-informasi penting dalam aplikasi healthcare, yakni yang pertama di sini kami menampilkan welcome text, di mana beserta dengan foto profile user, di mana nantinya welcome text ini berguna agar nantinya seakan-akan aplikasi ini sedang berinteraksi dengan user. Selanjutnya di sebelah kanannya terdapat button lonceng dengan icon lonceng, di mana button ini berfungsi untuk melihat notifikasi yang masuk kepada akun user dari aplikasi healthcare ini. Terus di bawahnya ini terdapat search box beserta dengan teks, yakni temukan solusi kesehatan Anda di sini. Jadi di mana di search box ini kita rasionalnya adalah untuk mempermudah user dalam mencari kebutuhan kesehatan yang mereka inginkan, yakni bisa saja mereka ingin mencari rumah sakit, dokter, penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya ada daily health section atau daily tracker, di mana di sini merupakan informasi yang berisi tentang target kebutuhan kesehatan user setiap harinya, di mana di sini terdapat kebutuhan kalori, kebutuhan konsumsi air, dan juga kebutuhan istirahat dari user. Di sini kami menggunakan progressive circle agar nantinya user dapat lebih mudah untuk membaca informasi tersebut dengan progressive circle tersebut. Dengan kata lain, user mengetahui bahwa sudah berapa persen atau sudah berapa banyak kebutuhan yang sudah mereka konsumsi. Selanjutnya di bawahnya ada services section, di mana di sini terdapat jenis-jenis layanan yang ditawarkan, layanan utama yang ditawarkan oleh aplikasi healthcare, yakni di mana di sini kami mendesainnya dalam bentuk card dengan dilengkapi oleh ilustrasi beserta dengan judul dan juga deskripsi card-nya. Untuk ilustrasi sendiri, kami gunakan ilustrasi yang sesuai dengan card tersebut, yakni di mana untuk dokter kami gunakan ilustrasi dokter, untuk rumah sakit kami gunakan ilustrasi rumah sakit, dan lain sebagainya. Oke, untuk layanan-layanan yang ada di sini adalah yang pertama adalah layanan dokter, di mana user nanti dapat mencari atau berkonsultasi dengan dokter-dokter pilihan mereka. Selanjutnya ada layanan rumah sakit, yakni user dapat mencari lokasi rumah sakit terdekat dari tempat mereka berdiam. Ada layanan diagnosis atau layanan yang dapat mengecek atau mengetrack kesehatan user sehari-hari, dan juga fitur layanan yakni yang berguna untuk mengetahui informasi-informasi layanan-layanan yang dapat digunakan oleh user seperti layanan laboratorium, layanan vaksin, dan juga layanan ambulans. Selanjutnya di bagian bawahnya ini terdapat section berita, yakni di sini kami menggunakan carousel, di mana untuk berita ini kami desain flat juga, di mana di bagian atas terdapat thumbnailnya dan juga di bagian bawah terdapat deskripsi sedikit mengenai beritanya.
Nah, setelah itu di paling bawah ini terdapat bottom navigation bar, di mana bottom navigation bar ini berisi untuk navigasi dari aplikasi ini, di mana yang pertama itu ada navigasi beranda, navigasi aktivitas yang berguna untuk melihat aktivitas dari user sehari-hari atau mengetrack kesehatan user sehari-hari. Navigasi pesan, yakni navigasi yang akan mengalihkan user ke dalam halaman aplikasi konsultasi dengan dokter atau pesan yang mereka sampaikan kepada dokter. Dan juga yang terakhir ada navigasi profile yang berfungsi untuk menampilkan informasi data pribadi dari user. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada halaman yang paling kiri, ada halaman berita, di mana nantinya halaman ini merupakan halaman detail berita dari berita yang diklik oleh user. Oke, jadi di sini pada halaman berita ini terdapat beberapa komponen, yakni yang pertama yang paling atas, yakni thumbnail beritanya yang berupa gambar. Terus yang kedua ada judul dari berita ini yang kami buat sedikit bold dan agak sedikit besar agar nantinya dapat mengalihkan perhatian user untuk menuju kepada judul berita itu terlebih dahulu. Selanjutnya ada di bawahnya itu ada penulis dari artikel atau berita tersebut, lengkap dengan nama, foto profil, dan juga tanggal artikel tersebut dipublish. Dan pada bagian kanannya ini terdapat button untuk like atau suka jika user ingin menyukai berita tersebut. Selanjutnya, di bawahnya terdapat inti atau isi dari berita tersebut, yakni kita buat dengan fontnya agak sedikit kecil dan juga menyesuaikan. Dan pada bagian paling bawah ini ada beberapa button, yakni icon-icon sosial media yang berfungsi untuk user agar dapat membagikan berita tersebut ke berbagai sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Twitter. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya, yakni terdapat halaman pencarian rumah sakit, di mana pada halaman ini berfungsi ketika user ingin mencari lokasi dari rumah sakit terdekat tempat user berada. Di mana untuk halaman ini dilengkapi dengan fitur Maps dari API Google Maps agar nantinya user dapat dengan mudah mengetahui jalan yang harus mereka tuju. Nah, untuk yang bagian paling atas di sini terdapat search box, di mana search box ini digunakan agar user nantinya dapat mencari nama dari rumah sakit tempat user akan melihatnya. Oke, di bagian bawahnya, di bagian kanan ini terdapat sedikit button kecil kotak, yakni di mana button ini berfungsi untuk mengarahkan user pada lokasi atau titik user saat ini. Sehingga nantinya user mengetahui lokasi keberadaan user sekarang. Dan di bawahnya ini terdapat button modal, di mana nantinya button modal ini akan menampilkan hasil pencarian user terkait rumah sakit yang berada di sekitarnya. Di mana informasi rumah sakit ini dilengkapi dengan nama rumah sakit, di mana teksnya dibuat sedikit tebal untuk mengalihkan pandangan user ke dalam nama rumah sakitnya. Setelah itu di bawahnya terdapat jalan rumah sakit itu atau lokasinya. Dan yang paling bawah itu terdapat informasi jam operasional dari rumah sakit tersebut. Yang dilengkapi dengan icon clock atau gambar. Dan di sebelah kanannya ini terdapat thumbnail untuk gambar dari rumah sakit tersebut. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya ini, yang paling kanan, ini merupakan halaman pencarian dokter, di mana pada halaman ini dimuat informasi-informasi mengenai
list-list dokter yang available atau yang tersedia yang dapat dilakukan konsultasi oleh pengguna. Di mana pada halaman ini terdapat beberapa informasi penting di dalamnya, yakni yang pertama, di sini terdapat kategori spesialis, di mana seperti yang kita ketahui bahwa setiap dokter memiliki spesialisnya masing-masing, atau mungkin setiap user ingin mencari permasalahan penyakit mereka sesuai dengan spesialis mereka. Jadi di sini kami sediakan button untuk spesialis-spesialisnya, yakni di sini ada button pada spesialis anak, bedah, gigi, ginjal, jantung, mata, saraf, dan juga lainnya, yakni user bisa menekan button lainnya untuk melihat spesialis lainnya. Selanjutnya, yakni di sini di bawahnya terdapat informasi list-list dokter yang berada di sekitar tempat user berada. Di mana pada informasi dokter ini terdapat beberapa informasi yang ditampilkan, yakni foto profil dari dokter tersebut. Yang kedua ada nama dari dokter tersebut beserta dengan gelarnya, yang dibuat agak sedikit berwarna dan juga agak sedikit bold agar pandangan user dapat langsung tertuju pada nama dokter tersebut. Selanjutnya, di bawahnya ada spesialis yang diambil oleh dokter tersebut, dan di bawahnya ada rating dari dokter tersebut sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan oleh dokter tersebut, agar nantinya user dapat mengetahui kualitas dari pelayanan dokter tersebut. Oke, baik. Sekian hasil pemaparan diskusi kami mengenai aplikasi yang sudah kami rancang, yakni aplikasi healthcare. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik secara disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.